kita sudah sepakat semuanya akan difokuskan di satu titik guna mendukung adanya talunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi di program 1 Jam Lebih Dekat. Salam luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena pada kesempatan kali ini yaitu kita disempurnakan dengan program Talunan Mungkin gitu ya. Kita akan berbincang hangat dan berbincang santai dengan salah satu kru yang ada di Kecamatan Talun, yaitu ada Pak Gunawan dari Desa Wonosabalor. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar Pak dari pagi? Alhamdulillah sampai sekarang lancar, sehat dan Luar biasa, meskipun sibuk ojek-ojek gitu ya. Dari sini ada ini lagi, aktivitas lain, apa rehat di rumah istirahat? ada satu lagi nanti sekitar jam 3:30 kita akan ada acara sesi foto Oh gitu. untuk KTA Kartu Tanda Anggota. Sehat selalu Bapak. Amin. Berarti Pak Gunawan ini di Desa Wonosabalor periode dari tahun Kita pilihan tahun 2017. 2017. Sampai Dilantik akhir Desember 2017. Efektif saya masuk di desa itu 1 Januari 2018 sampai 2023. 2023. Akhir. Udah akhirnya udah mau akhir ya Pak ya. Tapi nggak menurunkan semangat. Jadi dalam kita harus tetap semangat dari masyarakat. Betul, karena emang masih 1 tahun lagi jadi masih panjang. Nah, di Kecamatan Talun sendiri kan memang sudah dijelaskan dan sudah disosialisasikan gitu ya adanya program Talunan ini Pak ya. Kalau dari Pak Gunawan sendiri, sebenarnya pandangan Bapak atau pendapat Bapak terkait program Talunan ini gimana Pak? Ya, kalau menurut kami di Wonosabalor, insya Allah kami dengan jajaran pemerintah desa dan masyarakat mendukung penuh program Talunan ini, karena dengan adanya program Talunan ini mudah-mudahan masyarakat kita khususnya Wonosabalor bisa terbantu terkait dengan kegiatan ekonomi baik masalah budayanya, sosialnya. Mudah-mudahan ya, karena saya juga harus yakin bahwasanya program ini harus bisa sukses di Talun khususnya dan umumnya di Kabupaten Cirebon. Oke. Jadi ketika kemarin kita sempat berbincang juga Pak dengan Pak Camat kebetulan gitu ya, berbicara tentang program Talunan ini yang memang sebetulnya ini adalah bentuk pengembangan potensi yang ada di masing-masing desa gitu ya. Kalau misalkan boleh sedikit sharing nih Pak, di Wonosabalor sebenarnya apa sih Pak yang emang ini tuh potensi dari Wonosabalor ya, unggulannya? Kalau di kita sebetulnya potensi tidak terlalu banyak, tetapi mudah-mudahan dengan Talunan ini bisa mengangkat potensi yang ada di Wonosabalor. Salah satunya kita punya kegiatan industri seperti produksi emping, keripik pisang, termasuk juga ada usaha-usaha jajanan pasar yang pangsa pasarnya itu di anak-anak sekolah. Selain itu juga kita ada kegiatan budidaya ikan, ada gurami, ada ikan lele juga, termasuk juga ikan hias yang masih berjalan dan masih sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan program ini lebih dikenal lagi di luar masyarakat luas, sehingga banyak konsumen ataupun penghobi ikan hias itu datang ke desa kami. Itu harapan dengan adanya Talunan. Jadi memang selain dari memunculkan potensi di masing-masing desa, juga ikut lebih mendorong gitu ya, mendorong potensi selain ada makanan, produksi makanan, ada budidaya ikan dan sebagainya. Nah, ketika misalkan ada program dari Talunan ini Pak, kalau melihat dari atmosfer masyarakat gimana Pak terkait program ini? Ya, dengan Pak Camat melakukan roadshow ke desa-desa, juga kegiatan-kegiatan di
Jumat keliling, terus waktu di Ramadan juga ada tarling menyampaikan program tarling ini. Masyarakat ini secara langsung antusias mendukung, karena potensi yang ada di tarling ini tidak hanya kuliner, tapi kita juga punya situs-situs yang memang secara luas ini sudah terkenal. Adanya usaha Cirebon Girang, ada situs-situs seperti di Kerangan Balong Biru dan sebagainya. Kemudian di Kubang juga mempunyai potensi alam yang kalau digali secara maksimal, secara tidak langsung akan berdampak secara ekonomi, pendapatan juga di masyarakat kami yang ada di Wonosalam. Karena akses jalan yang ada di Kubang itu otomatis akan melalui Desa Wonosalam. Terkait dengan pengembangan kawasan kuliner yang ada di Jalan Soekarno, secara tidak langsung kita mungkin lebih agak ke pinggir untuk jalur langsung sarana dan sarana, tapi kami yakin ketika semuanya berjalan, maka produk-produk yang ada di kami ini bisa dipasarkan di warung-warung ataupun kafe-kafe yang ada di Jalan Soekarno. Karena memang kemarin juga ya kita sempat ngobrol juga, karena memang ya talun ini emang programnya yang salah satunya berkesinambungan, yang kedua itu kuku dari masing-masing desanya juga ya saling support gitu ya Pak, tidak hanya sebatas kuliner, tapi memang produksi makanan yang ada di salah satu di Wonosalam itu juga ini ikut berkontribusi. Ya, termasuk juga budayanya juga sering diadakan pagelaran. Kemarin juga ada gebiar talun, di mana tiap-tiap desa itu menampilkan kesenian yang ada di masing-masing desa. Jadi ya kuliner produksi makanannya ada, budayanya juga ada gitu ya Pak ya. UMKM-nya juga emang istilahnya secara nggak langsung memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Oke. Nah, sudah lumayan lama berarti ya Pak. Kalau ngobrol lebih dekat berarti dari sudah mau 2 tahun terakhir ya Pak ya, 1 tahun terakhir menjabat. Selama Bapak kalau boleh tahu nih Pak, bisa kita sharing program Bapak ataupun misalnya yang sedang dijalankan sekarang nih Pak kira-kira. Ya, kita di tahun 2022 mohon maafnya juga kita sedang membangun madrasah. Alhamdulillah tahun ini kita agendakan selesai 100%, sehingga nanti pas masuk di tahun ajaran baru para santri ataupun murid-murid MD ini bisa menempati gedung yang baru. Kemudian juga kita sudah membangun sarana kesehatan, ada sebagai Polindes, selain juga ada infrastruktur yang sudah kami laksanakan oleh dana desa. Nah, kemarin adanya pandemi ini sangat berdampak sekali kepada pembangunan infrastruktur, tapi dengan masyarakat memahami keadaan negara pada waktu itu, alhamdulillah masyarakat tidak terlalu mempertanyakan, justru mereka mensupport apa yang menjadi kewajiban desa, termasuk juga penanganan COVID. Mudah-mudahan nanti di tahun ini dan tahun depan semua kegiatan yang menjadi visi dan misi kami ini bisa terselesaikan. Amin, karena emang udah sebentar lagi purna gitu ya Pak ya. Oke, sebenarnya nanti kita ngobrol lebih dekat. Tadi kita ngobrol terkait program talun ini dan sebagainya. Jadi nanti kita lebih dekat dengan Pak Gunawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satu Jam Lebih Dekat. Oke Sobat Ambiar, tadi kita udah ngobrol sedikit banyak terkait program talun ini dengan Pak Gunawan. Kita juga udah sama ngobrol juga terkait program dan pengembangan atau potensi desa yang ada di Wonosalam ini. Terus kalau boleh tahu nih Pak, lebih dekat dengan Pak Gunawan gitu ya, sosok tuh di Wonosalam. Berarti kalau misalkan kita nih ke Wonosalam, pengen mampir ke rumah Bapak, lebih tepatnya Bapak di alamat rumahnya mungkin Pak? Kalau alamat rumah kita di Blok Babat, Di Blok Babat. RT 01 RW 03. Dari Balai Desa nanti ke arah barat ada perempatan, belok kanan sekitar 50 meter. Warna rumah cat kuning. Oke. Nah, selama kepemimpinan nih Pak ya, kalau secara pribadi sih Pak, secara
sikap nih Pak, Bapak lebih cenderung ke gimana, tegas atau lebih mengayuh atau lebih gimana Pak? Ya kalau pria itu sih mungkin lebih tergantung pribadi dalam menyikapi saya sebagai guru dan saya sebagai masyarakat, karena hal itu akan bagaimana masyarakat atau warga itu menilai kami. Jadi kita ada kalanya tegas dalam suatu kebijakan, kita juga mengambil keputusan harus tegas, cepat dan akurat. Ada juga kita harus fleksibel dalam arti ketika kita ada masyarakat yang membutuhkan di luar jam kerja, ada penyampaian yang kurang pas dengan kita, itu pun kita harus bisa memberikan pemahaman bahwa kami sudah semaksimal mungkin ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang ya tergantung bagaimana masyarakat menilai gitu ya Pak ya. Kadang ya betul sekali sih, kadang kita bersikap ini kadang pandangan pendapat orang berbeda. Nah, sampai di titik ini udah sebentar lagi mau purna apa dari dulu. Sebenarnya siapa sih Pak sosok yang emang benar-benar nemenin Bapak nih dari awal? Mungkin dari awal perjalanan atau sang istri kah? Atau gimana? Yang jelas sih istri lah. Istri. Karena ketika dari awal pencalonan sampai dengan saat ini pun istri dengan setia menemani, mensupport semua kegiatan. Jadi ketika hal itu menjadi suatu penyemangat bagi kami, kami pun bisa melakukan pelayanan dengan baik. Jadi ketika dalam situasi kondisi bagaimanapun, support istri ini sangat dibutuhkan. Karena orang yang bisa diajak sharing suka dukanya itu ya orang terdekat. Kalau anak bang masih belum bisa untuk diajak sharing, tapi dengan melihat anak gembira kita pun ikut gembira. Jadi ya di balik sosok yang hebat atau ibu-ibu gitu ya ada ibukunya yang sangat biasa menemani. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak khususnya untuk masyarakat Wonosaboyo dan umumnya untuk masyarakat Cirebon Pak. Ya, pesan saya sebagai guru Desa Wonosaboyo, saya mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Karena kalau kita hanya mengandalkan seseorang ataupun kelompok itu tidak akan tercapai. Tapi ketika kita berbarengan bersama-sama ingin mensukseskan program desa, ingin membawa nama baik desa, ayolah kita bersatu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan impian masyarakat Desa Wonosaboyo. Kami dari pemerintah desa siap memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan secara umum untuk masyarakat Talun, dengan adanya program Talun yang ini, marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan. Karena program Talun ini skupnya 3 kecamatan dan di desa-desa yang ada yang tidak tercover di Jalan Insinyur Soekarno, mereka sudah siap untuk support dengan berbagai macam cara, termasuk juga kemarin anggaran PIK yang seharusnya dibagikan di tiap desa, kita sudah sepakat semuanya akan difokuskan di satu titik guna mendukung adanya talunan. Luar biasa. Jadi support dari masing-masing desa itu yang menjadi penguat terselenggaranya talunan ini. Betul. Oke. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di Ambyar. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Terus semoga juga Bapak dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Oke Sobat Ambyar, mungkin itu ya bincang hangat dan santai kita dengan Pak Gunawan. Nanti kita saya sembari lagi dengan yang ada di Kecamatan Talun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satu Jamu di dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.